Pada kursus ketiga minggu kedua ini, kita akan membahas pengenalan makanan padat. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, waktu pengenalan makanan padat yang tidak tepat berpengaruh terhadap perkembangan penyakit alergi. Pengenalan makanan padat secara dini, yaitu sebelum usia 3-4 bulan, dapat menjadi faktor resiko penyakit alergi di kemudian hari. Jadi, kapankah pengenalan makanan padat yang tepat bagi bayi? Pengenalan makanan padat dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba atau flora normal usus, jadi tidak perlu penghindaran. Penundaan makanan padat setelah 6 bulan dapat meningkatkan resiko penyakit alergi. Tidak ada hubungan yang bermakna penundaan makanan padat terhadap angka kejadian alergi, termasuk penundaan pengenalan makanan hiperallergenik sekalipun. Pengenalan makanan padat penting untuk memulai toleransi oral. Pada kelompok bayi berisiko tinggi, penelitian menunjukkan bahwa pengenalan makanan padat pada usia 4-6 bulan dapat menurunkan kejadian alergi. Jadi, rekomendasi upaya pencegahan alergi adalah selain pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, serta pengenalan makanan padat dimulai pada usia 6 bulan, di sini pun direkomendasikan bahwa apabila seorang bayi sudah diperkenalkan dengan makanan padat, bayi tersebut sudah boleh diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan, termasuk makanan hiperallergenik sekalipun. Hal ini sangat berbeda dengan rekomendasi sebelumnya. Karena pada rekomendasi sebelumnya, pada bayi-bayi yang beresiko tinggi untuk timbul penyakit alergi di kemudian hari, tetapi bayi ini belum muncul penyakit alerginya, pada waktu dia diberi makanan padat atau diperkenalkan dengan makanan padat, ada beberapa jenis makanan tertentu yang tidak boleh diperkenalkan lebih awal. Seperti telur, seafood, dan kacang-kacangan. Makanan tersebut tidak bisa diberikan di awal-awal, tetapi diberikan pada tahun-tahun lebih lanjut. Nah, hal ini jelas sangat berbeda dengan rekomendasi sekarang. Pada rekomendasi yang sekarang ini, bahwa meskipun bayi ini resiko tinggi untuk timbul penyakit alergi, tetapi penyakit alerginya belum muncul, pada waktu bayi tersebut sudah diberikan makanan padat atau diperkenalkan dengan makanan padat, bayi ini sudah boleh diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan. Dia sudah bisa diperkenalkan dengan telur, seafood, dan kacang-kacangan pada waktu mulai diberikan makanan padat pada waktu usia 6 bulan. Tetapi di sini konsistensinya disesuaikan dengan umurnya. Para siswa Indonesia X, sampailah kita pada penghujung kursus minggu kedua. Setelah 2 minggu ini kita membahas mengenai pencegahan primer alergi, ada beberapa poin penting yang harus kita simpulkan, yang harus kita ingat. Pertama, pencegahan primer merupakan cara pencegahan alergi yang paling efektif. Yang kedua, mengenali atau menentukan populasi berisiko merupakan langkah awal. Yang ketiga, bayi berisiko adalah bila terdapat minimal 1 anggota keluarga, orang tua, atau saudara kandung memiliki riwayat penyakit alergi. Kesimpulan keempat, terdapat 3 langkah penting yang sudah terbukti dapat mencegah alergi, yaitu 1. Penghindaran asap rokok selama kehamilan dan selama menyusui. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Ketiga, pemberian formula hidrolisat untuk bayi-bayi berisiko namun tidak bisa mendapatkan ASI eksklusif. Kesimpulan 5, terdapat 2 rekomendasi yang tidak terbukti untuk mencegah penyakit alergi, yaitu pembatasan diet untuk ibu yang hamil atau menyusui, terlalu cepat pengenalan makanan padat di bawah usia 3-4 bulan, atau menunda
pengenalan makanan padat hingga di atas usia 6 bulan. Secara umum, tindakan pencegahan alergi harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak lahir sampai 1 tahun pertama kehidupan, supaya anak dapat tumbuh kembang optimal. Dengan mencegah penyakit alergi seperti alergi makanan, dermatitis atopik, asma, atau rinitis alergi, dapat menjadikan tumbuh kembang anak menjadi optimal. Tindakan pencegahan primer ini mencakup tidak ada pembatasan diet selama kehamilan, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, dan tidak ada pembatasan diet selama ibu menyusui. Jika pemberian ASI tidak memungkinkan, maka dapat diberikan susu formula hidrolisat. Pengenalan makanan padat pun menjadi salah satu poin penting yang perlu dilakukan mulai usia 6 bulan dengan tanpa ada restriksi diet. Namun, pada tahap pengenalan makanan padat ini perlu diperhatikan, yaitu asupannya agar bayi tidak mengalami obesitas. Karena obesitas berkaitan erat dengan resiko alergi di kemudian hari. Vaksinasi juga salah satu tindakan yang direkomendasikan pada anak-anak resiko alergi.